Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Iftita Andriani. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang diagram konteks dan diagram overview pada sistem informasi Live Islami. Sistem ini saya rancang untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem yang bertemakan COVID-19. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sistem yang saya rancang. Sistem ini bernama Sistem Informasi Live Islami. Sistem ini berlatar belakang pandemi COVID-19, di mana di tengah pandemi ini banyak ulama yang beralih ke media online untuk menyebarkan agama guna mencegah penyebaran COVID-19. Namun, masyarakat akan sulit mendapatkan informasi tentang jadwal siaran kajian Islami. Sistem ini merupakan sistem yang dirancang untuk memudahkan masyarakat atau jamaah dalam mencari informasi mengenai siaran kajian Islami. Adapun orang yang terlibat dalam sistem ini adalah ulama, jamaah, dan admin sistem. Sebelum kita masuk ke penjelasan diagram konteks dan diagram overview, kita harus mengetahui apa itu data flow diagram. Data flow diagram atau DFD merupakan model logika data atau proses data yang menggambarkan dari mana asal data tersebut serta apa dan kemana tujuannya. Dapat dikatakan bahwa data flow diagram ini adalah input dan output dalam suatu sistem. Simbol-simbol dalam DFD ada 4, yaitu entitas atau terminator yang dilambangkan dengan persegi panjang. Yang kedua adalah proses. Proses digambarkan dengan lingkaran. Yang ketiga adalah aliran data. Aliran data digambarkan dengan gambar anak panah. Dan yang keempat adalah data store. Data store digambarkan dengan 2 buah garis. Selanjutnya adalah diagram konteks. Diagram konteks adalah bagian paling tinggi dalam data flow diagram. Diagram konteks ini merupakan diagram yang menggambarkan sistem secara umum. Mari kita lihat diagram konteks untuk sistem informasi Live Islami. Ini adalah diagram konteks sistem informasi Live Islami. Dalam diagram konteks ini memiliki 3 entitas eksternal, yaitu jamaah, admin, dan ulama. Pada entitas jamaah terdapat 2 arus data, yaitu arus input ke sistem berupa identitas jamaah dan output sistem berupa info kajian terbaru. Pada entitas ulama terdapat 2 arus data, dan keduanya ini adalah input sistem, yaitu identitas ulama dan jadwal kajian. Pada entitas admin terdapat 3 arus data atau aliran data, yaitu 2 output sistem berupa info ulama dan jadwal kajian, dan 1 input sistem berupa info terbaru. Selanjutnya adalah diagram overview. Diagram overview adalah sebuah diagram yang memperlihatkan proses apa saja yang akan dilakukan, dan dalam proses ini akan melibatkan data-data eksternal. Mari kita lihat diagram overview pada sistem informasi Live Islami. Ini adalah diagramnya. Pada diagram overview, proses dipecah menjadi 4 bagian, yaitu proses daftar, pencatatan jadwal, pengelolaan informasi,
dan update informasi. Dan data store dalam diagram overview ini ada 3, yaitu jamaah, ulama, dan jadwal. Mari kita telusuri diagram ini lebih detail. Jamaah menginputkan identitas jamaah ke proses daftar. Identitas jamaah ini berupa nama, nomor HP, email, dan tanggal lahir. Selain mendapatkan inputan dari entitas jamaah, proses daftar juga mendapatkan inputan dari entitas ulama, yaitu berupa identitas ulama. Identitas ulama terdiri dari nama, tanggal lahir, nomor HP, dan alamat email. Kemudian, inputan tadi diproses dan menghasilkan output berupa data jamaah yang disimpan dalam data store jamaah dan data ulama yang disimpan dalam data store ulama. Selanjutnya adalah proses 2, yaitu proses pencatatan jadwal mendapatkan inputan dari entitas ulama berupa jadwal kajian. Jadwal kajian ini diproses di pencatatan jadwal dan menghasilkan output berupa info jadwal dan disimpan dalam data store jadwal. Selanjutnya, data dari data store ulama dan jadwal diproses ke pengelolaan informasi dan menghasilkan output berupa info kajian yang diterima oleh admin. Selanjutnya, admin akan menginputkan info kajian ini ke proses update informasi. Kemudian, proses ini mengeluarkan output info kajian terbaru yang diterima oleh jamaah. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.